Salam kekasih Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam renungan pagi ini. Mari kita berdoa sebelum acara renungan pagi hari ini. Kami ucap syukur terima kasih Bapa buat setiap kebaikan-Mu Tuhan, bahwa Engkau sungguh baik bagi kami. Tuhan memberkati kami kesehatan, kekuatan yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami awali langkah pagi hari ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa Allah itu luar biasa. Allah itu sungguh baik bagi kita. Mari kita buka dalam renungan kita pagi hari ini di dalam Roma pasal ke-8 ayat 28. Di sini dikatakan bahwa firman Tuhan katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan. Allah itu luar biasa, saudara. Dia turut bekerja mendatangkan kebaikan. Mungkin pada hari-hari ini kita merasakan pergumulan, merasakan setiap persoalan kita. Kita mungkin menantikan pertolongan Tuhan. Mungkin dengan pikiran kita, pertolongan belum kunjung datang. Kita sudah berdoa, kita sudah memuji Tuhan. Tapi kadangkala kita tidak menemukan pertolongan itu, saudara ya. Dalam keadaan demikian, apakah kita tetap yakin bahwa Allah itu baik, saudara? Dan saya percaya segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam hidup kita tentunya mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya, saudara. Kebaikan yang diberikan Allah tidak sama dengan kebaikan yang diberikan dunia, saudara. Jadi Allah itu luar biasa kebaikannya bagi orang yang mengasihi Dia, saudara. Mungkin dalam pikiran kita, saudara ya, tidak kunjung pertolongan. Bahkan Tuhan berkata dalam firman-Nya, Tuhan itu senantiasa mendengarkan jauh lebih dari apa yang menjawab setiap doa kita, jauh lebih daripada yang kita pikirkan dan doakan, saudara ya. Kadang-kadang kita mengatur Tuhan, pertolongan ini pasti jawabnya ini A, jawabnya pasti A. B, kita minta B, pasti caranya gini Tuhan. Kita nggak mengetahui bahwa kekuasaan Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Bahkan Dia tuh mengetahui setiap jalan keluar bagi setiap kita, saudara. Ini ada satu kisah cerita, saudara ya. Ada satu kisah cerita, ada seorang penjual tempe, saudara. Penjual tempe. Penjual tempe dalam kesehariannya itu dia jualan dari rumah ke pasar. Dia terus membuat tempe itu mulai malam, saudara ya. Mulai malam hari. Mulai malam hari dia bikin tempe dan besoknya dia harus jual, saudara ya. Tentunya tempe ini matang dan dijual. Tetapi kenyataannya pada hari itu tempenya nggak jadi tempe, saudara, tapi tetap jadi kedelai, saudara ya. Tetap berupa kedelai, saudara ya. Dan dia berharap mujizat Tuhan terjadi saat mungkin nanti kalau saya perjalanan ke pasar, pasti kedelai ini bisa jadi tempe, saudara ya. Puji Tuhan. Saat itu dia berdoa demikian, saudara ya. Dan dia tuh menyanyi, memuji Tuhan dengan sukacita. Dalam nama Yesus, kedelai jadi tempe. Nah, gitu saudara ya. Dalam nama Yesus, kedelai jadi tempe. Akhirnya sampai ke pasar dibukanya, saudara. Dia berdoa, Tuhan jadikan kedelai jadi tempe. Akhirnya dibuka itu, kedelainya tetap kedelai, saudara. Rasanya
bagaimana ini saya nggak bisa jualan ini, bagaimana saya nggak bisa menjual ini, karena belum jadi tempe. Ditunggunya sampai siang, saudara ya. Ternyata nggak kunjung jadi tempe, tetap kedelai, saudara ya. Ya rasanya nggak ada pertolongan, saudara ya. Mungkin pikirannya dia tuh beriman supaya berubah kedelai jadi tempe. Tapi Tuhan itu Allah yang luar biasa, saudara ya. Saat dia menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, saudara ya. Dia berserah. Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi, Tuhan. Saat itu, saudara, tiba-tiba, saudara ya, sampai pasarnya itu sudah bubar, saudara ya. Tiba-tiba ada seorang yang naik mobil, dia turun di depan penjual tempe ini, saudara ya. Pak, apakah Bapak menjual tempe yang belum jadi, Pak? Masalahnya saya itu butuh tempe yang akan saya bawa keluar kota sebagai oleh-oleh di sana. Akhirnya, saudara ya, setelah itu dia memborong semua tempe itu. Dan puji Tuhan, Bapak penjual tempe ini, lega, bersuka cita. Mungkin kadang-kadang kita berpikir, oh caranya Tuhan itu harus gini, harus begitu. Tetapi Tuhan itu tahu apa yang terbaik bagi anak-anaknya, saudara. Dan dia pertolongannya itu tepat pada waktunya, saudara ya. Terus akhirnya dia penjual tempe ini bisa menjual tempenya habis. Oh, dia bisa mengetahui, oh inilah karya Tuhan yang luar biasa, saudara ya. Ya, kita tutup dalam firman Tuhan, dalam bilangan saudara, dalam bilangan pasal 23 ayat 19. Di sini katakan, Allah bukanlah manusia sehingga berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Jadi Allah itu Allah yang selalu menepati janjinya, saudara ya. Dia bukan Allah seperti manusia, tapi Allah yang luar biasa. Dia selalu menepati janjinya, saudara ya. Bukan anak manusia sehingga menyesal. Dia berfirman, pasti dia melakukan, dan berbicara, pasti dia tuh menepati janji-janjinya, saudara ya. Yakinlah bahwa masih ada jalan keluar di setiap persoalan saudara. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat renungan pagi hari ini, Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang selalu menepati janji-Mu, Tuhan. Mungkin keadaan kami terbatas, tapi percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah terbatas dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati kekasih-kekasih-Mu, Tuhan. Mungkin saat ini membutuhkan pertolongan-Mu. Kami percaya, Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menepati janji-Mu, Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kekasih Tuhan. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan.